Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Fira Saptiani dengan NIM 1216022 dari kelas 2D Program Studi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan statistika inferensia mengenai uji McNemar. Selanjutnya, kapan sih digunakan uji McNemar? Yang pertama, digunakan untuk menguji dua sampel dependen atau berhubungan. Yang kedua, skala ukurnya nominal. Dan yang ketiga, ciri uji menggunakan efek sebelum dan sesudah. Sampel untuk menguji saat sebelum sama dengan sampel untuk menguji saat setelah. Berikut ada contoh soalnya. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Dan di sini terdapat tabel yaitu perilaku konsumen, membeli dan tidak membeli. Selanjutnya, saya akan mengujinya menggunakan SPSS. Setelah semua data dipindahkan ke dalam SPSS, lalu kita klik data, lalu klik weight case, lalu kita checklist weight case by, dan frekuensi dipindahkan ke sebelah kanan, lalu klik OK. Klik analyze, lalu klik non-parametric test, dan klik independent sample. Lalu data sebelum dan sesudahnya kita pindahkan ke kanan dan kita checklist McNemar. Di sini telah terdapat data-data yang telah kita input menggunakan SPSS. Setelah itu dimasukkan ke dalam hipotesis yang telah saya buat. Di sini ada hipotesis H0, tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor, dan H1, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan setelah sponsor dengan alfa 5%. Lalu bisa dilihat statistik ujinya menggunakan SPSS yang telah kita buat tadi. Dengan kriteria uji, jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel atau p-value kurang dari sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya p-value 0,000 kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Selanjutnya yaitu uji C kuadrat. Spesifikasinya yang pertama, data observasi berskala ukur nominal. Yang kedua, K kelompok data berasal dari populasi independen karenanya disajikan dalam tabel kontingensi K kali K. Yang ketiga, dapat digunakan baik untuk dua sampel dependen maupun untuk K sampel independen. Lalu untuk contoh soalnya sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan mengujinya menggunakan SPSS.
Setelah semua datanya saya input, lalu klik data, klik weight case, lalu kita klik weight case by dan frekuensi dipindahkan ke sebelah kanan, lalu klik OK. Analyze, lalu descriptive statistik dan klik cross tabs. Data pertama kita pindahkan ke sebelah kanan atas, dan yang data kedua kita ke sebelah kanan bawah. Setelah itu kita klik statistik dan kita checklist itu dan klik continue lalu OK. Nah, di sini terdapat 3 data yang telah kita uji tadi. Selanjutnya, ini adalah hipotesis yang telah saya buat menggunakan uji SPSS tadi dengan alfanya 5%. Di sini terdapat statistik uji tabel chi-square. Dan kriteria ujinya H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel dengan kekeliruan 5%. Maka kesimpulannya yaitu H0 ditolak. Selanjutnya yaitu uji eksak Fisher. Dengan spesifikasi yang pertama, skala ukur nominal atau ordinal. Yang kedua, data disusun dalam tabel kontingensi 2x2. Dan yang ketiga, ukuran sampel N kurang dari sama dengan 25. Dengan kasus dan data sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menginput data tersebut ke dalam SPSS. Setelah data diinput, lalu klik data, klik weight case, lalu klik weight case by, dan pindahkan frekuensi ke sebelah kanan dan klik OK. Lalu klik analyze dan klik descriptive statistik, lalu klik cross tabs, dan masing-masing data dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu setelah itu klik statistik dan checklist chi-square, lalu klik continue, dan terakhir klik OK. Di sini terdapat 3 data yang telah kita input. Selanjutnya, data dari SPSS tadi saya masukkan ke dalam hipotesis yang telah saya buat dengan alfa 5%. Selanjutnya, di sini terdapat statistik uji menggunakan SPSS dengan tabel chi-square yang telah saya buat tadi. Dan di sini terdapat kriteria uji di mana p-value 0,37 lebih besar dari alfa 5%, maka H0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara
para birokrat atau akademisi dalam memilih warna mobil. Sekian pemaparan dari saya. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.